Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Rahma akan menerangkan tentang motivasi dalam belajar. Di sini saya akan menerangkan tentang definisi motivasi belajar. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Sebaliknya, motivasi belajar rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tingginya rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh oleh siswa. Di sini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan di sini juga ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, memberikan angka. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan kompetensi. Yang keempat, ego influence. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Yang ketujuh, ujian. Yang kedelapan, hukuman. Yang kesembilan, hasrat untuk belajar. Yang kesepuluh, minat. Oke, kita sambung lagi. Di sini ada faktor-faktor mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seseorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dan dalam pencapaiannya. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan bermasyarakat. Sifat motivasi. Sifat motivasi dapat dibedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu, misalnya siswa belajar karena didorong oleh keinginannya sendiri, menambah pengetahuan, atau seseorang beroleh raga tenis karena memang ia mencintai oleh olahraga tersebut. Jadi, dengan demikian, dalam motivasi intrinsik, tujuan ingin dicapai ada dalam kegiatan itu sendiri. Kedudukan motivasi. Kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran. Menurut Kompre, kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Lebih dari itu, dengan motivasi seseorang akan mendapat pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal-hal yang sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, motivasi memberikan semangat seseorang belajar dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua, motivasi memberi petunjuk pada tingkah lakunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.